Shalom sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Senin tanggal 6 September 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab Engkau Allah yang telah memelihara, menyertai dan memberkati istirahat kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan, kami rindu hidup kami didasarkan pada kebenaran-Mu. Karena itu kami mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami masing-masing. Sebab kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 6 dan kitab Titus pasal 2 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan bagi kita. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menjadikan kita suatu umat yang bebas dari dosa dan yang menjadi miliknya saja serta yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap bahwa Bapak Ibu ada dalam keadaan baik dan sekalipun mungkin dalam kondisi yang sulit, tetapi tetap kuat karena menerima kekuatan dari Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terbebas dari dosa. Setiap kita, setiap orang siapapun itu pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Sekalipun ia adalah orang yang baik-baik, tetapi pasti pernah melakukan kesalahan. Namun ketika kita menyadari bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, tidak semua orang berani mengakui kesalahannya dan bahkan mungkin cenderung untuk menutup-nutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Bahkan mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal tersebut dikarenakan bahwa tidak ada yang suka menerima hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa lihat dalam bacaan firman Tuhan. Melalui bacaan kitab Mazmur pasal 106 ayat yang ke-6. Kita dapat melihat bahwa pemazmur dalam bagian ini khususnya Daud sedang melakukan pengakuan terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka dan nenek moyang umat Tuhan pada waktu itu. Tentu saja pengakuan ini berisi harapan. Apabila Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka, hukuman tersebut janganlah membawa mereka ke dalam kebinasaan. Selain itu tentu pengharapan lainnya adalah mereka dapat pengampunan dari Tuhan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun tentu semuanya itu adalah dalam otoritas Allah kepada umatnya atau kepada setiap kita yang telah melakukan dosa. Selanjutnya dalam bacaan yang kedua di kitab Titus pasal yang kedua ayat 14, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban untuk dapat membebaskan kita dari upah dosa yang kita lakukan. Tidak hanya itu,
sebagai orang yang telah dibebaskan dari hukuman dalam bagian ini juga diingatkan dan ditegaskan. Seharusnya tidak lagi melakukan hal-hal yang membawa kita kembali jatuh di dalam dosa dan maut. Oleh karena itu dalam ayat ini selanjutnya dikatakan juga bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan jika demikian besar Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kita, masihkah kita melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita terbebas dari dosa, dari ikatan dosa, dari kutuk dosa, maka melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa pengakuan atas kesalahan, atas dosa-dosa kita menjadi sangat penting untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita mengakui, kita menyadari, kita membawa hati kita yang hancur dalam penyesalan di hadapan Tuhan, maka di situ Tuhan berkenan akan menolong kita. Tuhan mau supaya kita tidak menutup-nutupi kesalahan kita, tetapi Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapannya. Sebab dengan terbuka di hadapan Tuhan, maka akan terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, maka di situ pengampunan Tuhan, damai sejahtera Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, agar kita terbebas dari dosa kita, mari kita menjaga kehidupan kita yang telah menerima pengampunan Allah dengan tidak lagi melakukan kejahatan, apapun bentuknya, kecil besar, sedikit banyak, tetap namanya dosa. Firman Tuhan ingatkan supaya kita mengingat anugerah pengampunan Allah, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Kita harus memuji Tuhan dan mensyukuri segala kebaikannya dalam hidup kita. Selain berkat-berkat Tuhan yang terutama, anugerah pengampunan dan pembebasan dari kutuk dosa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh mau melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita dengan berpaut kepada Tuhan, dengan terus mensyukuri anugerah Tuhan melalui kehidupan yang percaya dan hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau terbebas dari dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang berkenan menerima kami dalam segala penyesalan kami, dalam segala pertobatan kami. Tuhan bersedia menerima dan mengampuni kami. Mampukan kami hidup dalam kebenaran, mampukan kami hidup untuk berbuat baik, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Dan sekarang ini Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Turunlah kiranya kasih dan berkat Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.